Selamat siang, rekan-rekan yang sedang menjalankan isolasi mandiri ya karena COVID di rumah masing-masing ini. Memang sekarang ini banyak sekali karena rumah sakit yang full itu sedang menjalani isolasi mandiri di rumah. Berkenaan dengan tabung oksigen yang kurang, rumah sakit yang full ya. Jadi dokter akan memberikan petunjuk bagaimana kita melakukan isolasi mandiri di rumah. Bagi teman-teman yang terinfeksi COVID tapi tanpa gejala ya, tidak menderita apapun, cuma didapatkan hasil laboratorium yang positif COVID, maka bisa mengkonsumsi vitamin C, vitamin D maupun zinc ya. Yang intinya makannya bagaimana? Makannya semua makanan yang bergizi, buah-buahan, susu itu boleh dimakan. Kapan kita mengakhiri isolasi mandiri bagi teman-teman yang tanpa gejala? Yaitu 10 hari. Sudah 10 hari berarti kita sudah dinyatakan sembuh. Tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan laboratorium. Bagi teman-teman yang memiliki gejala ringan seperti misalnya diare, pilek, nyeri tulang, nyeri-nyeri badan ya, kehilangan penciuman, kehilangan rasa pada lidahnya. Ini masuk kategori ringan ya. Yang penting saturasi oksigennya masih di atas 95, napasnya berada di antara 19 sampai 20. Ini kategori ringan. Pengobatannya di samping vitamin yang tadi ya, vitamin C, D, dan zinc, kalau ada antivirus seperti oseltamivir, favipiravir boleh dipakai ya. Kemudian ditambah dengan antibiotik berupa azitromisin. Untuk teman-teman yang mengalami gejala ringan itu perlu melakukan isolasi 10 hari ditambah dengan 3 hari bebas gejala. Ya. Tapi bagi teman-teman yang didapatkan saturasinya sudah turun, ya sudah ada tanda-tanda sesak napas, sebaiknya melakukan perawatan di rumah sakit ya. Karena bisa-bisa memang saturasinya makin lama makin turun sehingga membutuhkan pertolongan medis lebih baik. Ada istilah-istilah pada kasus-kasus COVID yaitu yang disebut dengan CT atau cycle threshold ya. Biasanya kalau kita melakukan pemeriksaan PCR itu ada nilai CT. Nilai CT ini berada di antara 0 sampai 45. Jika nilai CT kita itu di bawah 29, berarti itu positif kuat. Kemungkinan virusnya cukup banyak ya. Kalau nilai CT-nya berada di antara 30 sampai 37, berarti positif ya dengan jumlah virus yang diperkirakan sedang. Jika jumlahnya antara 38 sampai 40 dianggap positif lemah sehingga jumlah virusnya mungkin didapatkan sedikit saja. Kalau CT-nya di atas 40 itu boleh dikatakan tidak ditemukan virus COVID ataupun kalaupun ditemukan berupa bangkai-bangkai daripada virus COVID. Ada istilah saturasi oksigen dan gambaran pneumonia pada COVID ya. Jadi kalau teman-teman yang memiliki alat oximeter itu dapat mengukur biasanya kalau saturasi kita 95 sampai 100 itu berarti gambaran pneumonia kita mungkin gambarannya ringan. Kemudian kalau 90 sampai 95 saturasi oksigennya itu berarti gambaran pneumonia sedang. Kalau di bawah 90 itu gambaran pneumonianya biasanya cukup berat ya. Jadi teman-teman kalau misalnya nggak sempat melakukan foto ronsen bisa memakai patokan daripada oximeter yang mungkin gampang dibeli di apotek-apotek ya. Kemudian ada istilah dedimer. Dedimer ini penting untuk kasus-kasus COVID yang bergejala cukup berat ya. Karena di kasus-kasus COVID ini biasanya terjadi reaksi imunitas di mana terjadi gangguan pembekuan darah. Bahkan gangguan pembekuan darah ini bisa terjadi setelah kita dinyatakan sembuh dari COVID. Gumpalan darah atau trombosis itu bisa terjadi selain karena COVID, karena penyakit-penyakit lain seperti jantung ya. Untuk mendeteksi adanya gumpalan darah
selama proses COVID itu kita melakukan pemeriksaan yang disebut dengan D-dimer ya. Nilai normalnya itu antara 0,0 sampai 0,4 mikrogram per ml. Kalau kita memakai satuan mikrogram ya. Apabila didapatkan nilai di atas 3,5 mikrogram per ml atau di atas 350 nanogram, itu berarti kecenderungan terjadinya penggumpalan darah besar. Biasanya kita memberikan obat-obat pengencer darah, antikoagulan untuk mencegah terjadinya kasus-kasus serangan jantung atau trombosis yang bisa saja terjadi justru ketika pasiennya dinyatakan sembuh dari pada COVID. Teman-teman, untuk masalah makan atau minum ya, bagi teman-teman yang menjalani isolasi mandiri itu adalah makan yang bergizi pertama ya. Yang kedua, hindari stres yang berlebihan. Biasanya kalau kita mudah stres itu daya tahan tubuh kita mudah sekali mengalami penurunan. Jadi teman-teman hindari stres, makan yang bergizi. Kalau perlu ukur saturasi oksigen sesering mungkin supaya kita tahu bahwa kita berada di posisi mana. Apakah kasus pneumonianya cukup berat ataukah tidak. Jadi rekan-rekan demikian. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan komentar